Hai teman, kembali lagi bersama saya dengan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Seperti biasa, sebelum mulai, Mimin mohon bantuannya supaya channel ini berkembang, supaya Mimin semangat untuk terus update dengan cara teman-teman memberikan like, komen, serta subscribe. Karena setiap subscribe dari teman-teman sekalian sangat berharga bagi Mimin dan bagi channel ini. Mimin ucapkan terima kasih dan mohon bantuannya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 68. Hanya 1 bulan setelah pertemuan itu, acara akad nikah Aluna dan Azam digelar. Pernikahan dengan acara sederhana dan hanya didatangi oleh keluarga besar kedua mempelai dan teman-teman mereka. Seperti apa yang sudah disepakati? Mereka akan tinggal di Surabaya karena Azam juga bekerja di sana. Aluna juga harus merelakan pekerjaannya untuk sementara waktu, karena Azam hanya beberapa bulan di Surabaya sebelum menetap di Jakarta dan Aluna bisa kembali bekerja. Akad dilaksanakan di kediaman Bu Rita. Alika merasa senang karena ia merasakan kembali tidur di kamarnya yang sudah lama ditinggalkannya. Mas, tidur yuk. Aku udah capek banget nih. Hana juga kasihan kalau digendong terus, ajak Alika. Safa tidur sama kakak aja, bisik Aluna yang sedang menggendong Safa. Nggak bisa dong, ini kan malam pertama kakak. Alika tersenyum jahil. Lika, Aluna malah merengek pada adiknya. Alika menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan Hana pada Syafiq, lalu mengambil Safa dari tangan Aluna sambil berbisik. Nikmati malam pertamanya ya. Aluna menarik nafas berat menatap Alika dan Syafiq yang sudah masuk ke dalam kamar dan tinggal dirinya bersama Azam duduk di ruang tengah karena yang lainnya memang sudah lebih dulu beristirahat. Azam berdiri dan masuk ke dalam kamar. Aluna tanpa mengatakan apapun, lelaki itu begitu dingin dan menyebalkan di mata Aluna. Masih merasa ragu untuk masuk. Aluna hanya duduk sambil memainkan ponselnya. Rasa kantuk sudah mendera, tapi ia belum ada niat untuk masuk ke dalam kamar. Ia merasa bergedik ngeri, membayangkan jika dirinya akan disentuh oleh Azam. Terdengar suara pintu. Aluna langsung berdiri saat pintu kamar ibunya terbuka. Bu Rita heran melihat Aluna sendirian di luar kamar. Kenapa nggak masuk ke kamar? Tanya Bu Rita. Ini mau masuk kok Bu, jawab Aluna, tapi masih berdiri di tempat. Ya udah sana. Ibu mau kemana? Aluna mengalihkan pembicaraan. Mau ambil minum, cepet sana, nggak usah basa-basi. Aluna akhirnya masuk ke dalam kamarnya karena Bu Rita masih belum beranjak. Gadis itu mengetuk pintu kamarnya sendiri, membuat Bu Rita yang melihat malah mengangkat sebelah alisnya. Tidak menunggu sahutan dari dalam, Aluna langsung masuk. Ia bisa melihat Azam yang sudah tertidur pulas di ranjang gadis itu. Enak banget dia tidur. Gak tahu apa aku nahan kantuk dari luar tadi. Gumam Aluna. Sudah lebih dari 5 menit. Aluna berniat untuk keluar lagi dari kamarnya. Ia terlonjak karena melihat ibunya masih berdiri sambil berkacak pinggang. Apalagi? Enggak kok Bu. Aluna kembali masuk dengan kecewa. Ia duduk di sofa. Ia sama sekali tidak bisa tidur jika bukan di ranjang, karena keesokan harinya ia akan merasakan tubuhnya sakit dan pegal. Gadis itu menatap Azam. Ia masih ragu jika harus tidur dengan lelaki itu, meskipun kini status mereka sudah suami istri. Daripada dibanguni terus, nantinya jadi gituan. Mending tidur di sini aja, batin Aluna, lalu meringkuk di sofa meskipun posisinya benar-benar tidak nyaman. Tapi ia sudah sangat mengantuk.
terdengar ketukan pintu. "Kak, bangun!" teriak Alika dari luar. Alika menggeliat pelan, matanya masih mengerjap, menyesuaikan cahaya yang menerobos matanya, lalu mengendapkan pandangannya, tapi tidak mendapati Azam. Ia kaget saat menyadari jika dirinya masih berada di atas ranjang, padahal seingatnya tadi malam ia tidur di sofa. Memeriksa bajunya sendiri yang ternyata masih lengkap, bahkan dengan hijab yang dikenakannya. Aluna langsung turun karena Alika masih terus mengetuk pintu kamarnya. "Apa, malam-malam gini ribut banget?" tegur Aluna. "Malam dari mana? Ini udah subuh, Kak. Mas Syafiq sama Bang Azam aja udah pergi ke masjid," jelas Alika. "Astagfirullah, kenapa bisa kesiangan gini ya?" Aluna kembali menutup pintu kamarnya, membuat Alika berdecak kesal. Alika sendiri sudah sholat, sekarang gantian Bu Rita, karena si kembar tidak bisa dibiarkan sendiri jika sudah bangun. Keluarga Azam yang lain menginap di hotel, tapi Aluna menolak ikut yang lain, karena mengatakan ingin tidur di kamarnya sendiri, karena nanti harus ikut Azam ke Surabaya. "Luna udah bangun?" tanya Bu Rita. "Udah, Bu." "Kamu siapin kopi buat Syafiq sama Azam, biar ibu yang jaga si kembar," titah Bu Rita. Alika mengangguk dan beranjak ke dapur, menyiapkan 5 cangkir untuk membuat kopi dan juga teh. Alika terlonjak kaget saat sebuah tangan melingkar di perutnya. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bidadarinya Mas." Syafiq mengecup kilat pipi sang istri. "Waalaikumsalam Mas, bisa nggak sih nggak bikin aku kaget?" "Maaf sayang," kekeh Syafiq. "Lepas dong, malu nanti kalau ada yang lihat," tegur Alika, karena Syafiq masih belum melepas pelukannya. Lelaki itu beralih membantu sang istri membuat minuman sambil mengobrol santai, sedangkan Alika menyiapkan kue untuk camilan. Ia juga membawa kue khusus agar suaminya juga bisa memakan kue yang sudah jelas sehat dan rendah gula. Mau tidak mau, Alika membiasakan diri dengan gaya hidup dan makan suaminya, meskipun masih belum bisa sepenuhnya. Syafiq membawa nampan berisi minuman, sedangkan Alika membawa nampan berisi camilan ke ruangan tengah. Di sana sudah ada Azam yang duduk sambil memainkan ponselnya. Alika meninggalkan mereka untuk kembali ke kamar. Tanpa disadari olehnya, Aluna mengikuti dari belakang. "Harusnya kamu temenin Azam," tegur Bu Rita. Alika langsung menoleh menatap kakaknya. "Iya nih, malah buntutin aku ke sini. Masa Mas Syafiq yang nemenin Bang Azam?" timpal Alika. "Kenapa sih? Aku kan pengen main sama si kembar sebelum nanti pergi ke Surabaya," alasan Luna. Bu Rita hanya menatap sekilas anaknya sebelum keluar karena harus memeriksa beberapa berkas penting. Ia harus kembali mengurus perusahaan karena Aluna akan pergi. "Jam berapa mereka mau dimandiin?" tanya Aluna lalu berbaring di samping Safa karena Hana sedang disusui. "Nggak tahu, lihat nanti aja," balas Alika. Aluna merenggangkan ototnya yang terasa pegal karena tidur di sofa. Ia bahkan tidak tahu kapan tepatnya pindah ke ranjang. "Duh, pegal banget," keluh Aluna. Alika langsung memutar tubuhnya menghadap sang kakak dengan senyum geli. "Sepertinya sudah ada yang di-unboxing nih," celetuknya. "Mana ada, jangan ngomong sembarangan," sahut Aluna. "Kenapa? Wajar dong, kalian kan udah sah. Halal, jadi boleh dong gituan," tawa Alika keras, hingga membuat Safa kaget dan menangis. "Nggak usah keras-keras. Lihat nangis kan?" seru Aluna lalu menggendong Safa dan menimangnya. "Maafkan Umi nak, soalnya bibi kamu lucu banget," tutur Alika. Bibi, Aunty, kamu kira kakak ini ibu-ibu renta apa dipanggil bibi?" jawab Aluna sewot.
bersambung. Terima kasih teman. Jangan lupa bantuannya di like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.